Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan Sobat STII dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan Renungan Pagi, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sungguh pada pagi hari ini kami bersyukur karena berkat dan kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan, sehingga kami dipertemukan, berjumpa kembali dalam renungan pagi. Terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, segala penghiburan, segala kasih-Mu ya Tuhan yang telah Tuhan curahkan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan pagi, Engkau Allah menolong kami, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, yang mempengaruhi dan mengubah seluruh kehidupan kami, supaya kami semakin menjadi sempurna di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin pada saat ini Bapak dan Ibu Sobat STII sedang diberkati Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tak berkekurangan. Atau mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan Sobat semua, dimanapun berada, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang menonton renungan pagi ini, dalam keadaan sedih, dalam keadaan mengalami banyak pergumulan, mungkin kena PHK, disakiti orang, dianiaya, dalam ketidakberuntungan, tidak disukai orang, atasan, atau sedang diremehkan orang. Bagaimana seandainya hal-hal seperti itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Kita tahu dan ingatlah bahwa Pengamsal mengatakan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Mari kita membaca bersama-sama. Kitab Amsal ayat yang ke-17, pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, jikalau situasi-situasi seperti itu mempengaruhi kehidupan kita, maka ingatlah bahwa Pengamsal mengatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nats ini ditulis sudah beribu-ribu tahun yang lalu sebagai alternatif jawaban yang sangat baik dalam kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Arti kata gembira di sini adalah suka, bahagia, bangga, senang. Sedangkan kata manjur artinya adalah dapat menyembuhkan, mustajab, mujarab, dan besar dayanya. Jadi hati yang gembira adalah obat yang dapat menyembuhkan, yang mustajab, yang manjur, yang mujarab, dan besar dayanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan dalam Amsal ini adalah hati yang gembira, hati sukacita, hati yang bahagia karena Tuhan ada, karena Tuhan mempengaruhi kehidupan kita, karena Tuhan ada dan Dia yang memberi sukacita kepada kita. Obat adalah alternatif yang dapat menyembuhkan kita dari sakit jasmani. Tetapi obat belum tentu manjur bagi yang satu atau untuk penderita yang lainnya. Namun di sini Pengamsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Solusi yang sangat baik dalam kita
menghadapi pergumulan sehari-hari. Gembira bukan karena dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar. Contohnya, kalau kita banyak uang, kita gembira karena kita punya banyak uang. Atau gembira karena kita sedang dalam keadaan sehat. Atau gembira kalau kita sedang naik jabatan, kita posisinya dalam posisi yang terbaik. Atau gembira pada waktu kita berjaya. Bukan yang seperti itu yang dimaksudkan di sini. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, wah, saya sedang dalam pergumulan, saya sedang dalam cinta yang sangat dalam. Saya mau senang, saya mau happy, saya mau pergi ke pegunungan, saya mau pergi ke pantai, saya mau pergi ke mall untuk menghibur diri saya. Tapi Bapak Ibu, apakah situasi yang gembira itu akan terus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu pulang ke rumah, kembali dalam situasi yang semula? Nah, itu adalah kegembiraan yang temporal, kegembiraan yang sementara. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah gembira yang dari hati, bukan gembira yang pura-pura, bukan gembira yang dibuat-buat. Jadi gembira yang dari hati sangat bermanfaat bagi kita sebagai obat yang manjur dalam kita menghadapi pergumulan. Dan gembira di sini katakan menyenangkan orang lain juga, membuat orang lain bersukacita. Dan pengamsal mengatakan, gembira karena dalam hidup kita, dalam hati kita ada sukacita. Dan sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang datang dari Tuhan. Tuhan yang menghibur kita, Tuhan yang memberikan sukacita. Jikalau kita berduka cita, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Maka situasi macam apapun tidak akan mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Entah kita tidak punya uang, entah pada waktu kita turun jabatan, entah pada waktu kita dalam pergumulan yang berat, itu semua tidak akan mempengaruhi keadaan kita di dalam sukacita kita kepada Tuhan. Pengamsal telah memberikan alternatif yang baik, yang sangat baik sebagai jawaban dalam kita menghadapi situasi yang sulit, yaitu bersukacita di dalam Tuhan, karena itu adalah obat yang manjur. Tadi yang pertama, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Di ayat 22a katakan hati yang gembira adalah obat. Dan yang kedua, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Ini merupakan kontras dari ayat yang ke-22a. Karena ada kata tetapi. Kalau tadi hati yang gembira, sekarang semangat yang patah keringkan tulang. Contohnya di sini artinya adalah putus asa, hilang kegairahan, tidak ada semangat ya, baik bekerja maupun belajar. Jadi situasi-situasi yang tidak menentu itu seringkali membuat kita patah semangat, sering membuat kita hilang kegairahan, baik untuk bekerja maupun untuk belajar. Tapi pengamsal di sini memberikan juga gambaran tentang semangat yang patah dihubungkan dengan tulang yang kering. Jadi di sini kalau tidak ada semangat di dalam kehidupan kita, sama saja dengan tulang kita tidak sehat, tulang kita kering, karena tidak ada semangat, tidak ada sukacita dalam kehidupan kita. Benar juga ada kaitannya antara hati yang gembira dengan tulang yang sehat, yang mana tulang adalah bagian dari organ tubuh kita. Di mana hati kita gembira, kita penuh sukacita, maka tulang-tulang kita menjadi sehat. Karena orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya, oleh karena Tuhan memberikan
atau memulihkan kehidupan kita. Karena itu, bersukacita dalam Tuhan, maka kita menjadi sehat. Jika tidak ada semangat, maka kita tidak sehat. Misalnya, jika ada orang yang tidak menepati janjinya, padahal orang itu sudah menjanjikan kita posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi, lalu kita bersedih hati, kita kecewa karena orang itu tidak menepati janjinya. Lalu kita malas bekerja, kita tidak rajin bekerja, ogah-ogahan untuk bekerja. Atau kita tidak sedang beruntung, kita sudah merencanakan sesuatu bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, tapi dalam waktu satu hari, semuanya itu gagal. Jangan kita menjadi patah semangat karena hal-hal itu. Karena dengan patah semangat, itu tidak akan menambah apa-apa di dalam kehidupan kita, kecuali keadaan yang semakin buruk yang menimpa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik kita sebagai pengajar, kita sebagai dosen, Bapak Ibu sebagai mungkin ada di antara kalian menjadi mahasiswa, pengajar, dosen, hamba Tuhan. Di sini ada dua pilihan. Bapak Ibu mau bersukacita di dalam Tuhan, atau Bapak Ibu mau tetap di dalam keadaan yang semangat yang patah, yang akan memperburuk keadaan saudara. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti memilih yang nomor satu, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini mengubah pandangan kita, memperbaharui pola pikir kita dalam memandang pergumulan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pancarkan sukacita yang dari Tuhan dalam situasi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Amin.